tahu nanti muncul lagi. Ya. Kalau saya itu berpikir kayaknya virus-virus sebuah virus yang intinya virusnya itu orang yang berkepentingan aja. Ini namanya virus yang berkepentingan menyesuaikan kondisi keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Masih di podcast Merah Putih. Assalamualaikum Bu Wuri. Bu Wuri. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita tetap menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial, dan pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan seorang tokoh wanita pergerakan di Solo. Boleh diceritakan asmo sinten Ibu? Saya Wuri Handayani. Ibu Wuri Handayani. Ya. Kelahiran Solo juga? Kelahiran Bojonegoro. Bojonegoro, Jawa Timur. Ya. Tapi kok logatnya Jawa Timur udah nggak ada ya, Bu? Karena saya lama di Jawa Tengah, sekolahnya Dari SMA kecil? di Semarang. Oh, dari SMA di Ya, Semarang. dari SMA ke Semarang, sekolah di Semarang, baru hijrah ke Solo. Ya. Berarti orang tua juga di Solo dulu ya? Di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Ya. Berarti kalau mudik tetap di Jawa Timur ya, Bu? Ya. Oh. Harus tetap mudiknya ke Jawa Timur. Bojonegoro. Iya. Ini saya kalau manggil Bu kayaknya nggak cocok karena masih terlihat energik, masih terlihat cantik. Manggilnya Mbak Wuri aja ya? Ya, monggo. Mbak Wuri. Ya. Mbak Wuri, Ya. ini kan salah satu tokoh wanita yang bergerak di Solo, menginspirasi banyak orang. Kalau boleh tahu, sebelum kita nanti membicarakan lebih jauh tentang pergerakan Ibu Wuri Mbak Wuri di Ya. Solo, kalau boleh tahu ini kegiatan sehari-hari untuk bisnisnya apa ini, Ya. Bu Wuri? Ada bisnis saya itu di BTC, Beteng Trade Center. Ada toko, dua toko di sana. Ada toko Kios, di ya. sana. Ini ibu-ibu, mak-mak milenial seperti ini yang menggetarkan negara ini. Banyak uang, mau berpolitik, mau ikut dalam sebuah pergerakan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Atau memang seperti itu ya Ibu, mindsetnya kenapa Bu Wuri yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi yang berjalan, mempunyai bisnis yang berjalan, tetapi masih mau ikut memikirkan negara. Ya. Alasannya apa, Bu? Ya, alasannya saya itu kan untuk pergerakan itu sudah saya jalani dan berangkat tahun 1998. Saya berangkatnya sebagai penggerak wanita pergerakan dalam hal pergerakan. Mohon maaf, 98 itu posisi Ibu Wuri masih kuliah atau sudah lulus? Sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah? Ya. Iya. Di perburuhan, waktu itu pergerakan di perburuhan. Oh, di masa reformasi, di waktu itu kan Ya. 98 ya reformasi ya. Ya. Itu bergabung di organisasi. Sebetulnya saya independen waktu itu karena jiwa saya sebagai seorang wanita perempuan yang mempunyai giroh dalam hal pergerakan. Saya berangkat dari itu diminta untuk istilahnya bersinergi sama FSBS waktu itu. FSBS. Ya, Forum Solidaritas Buruh Surakarta. Berangkat dari situ masih tertanam dalam hati saya, itu merupakan panggilan hati. Saya nggak bisa lepas dari sebuah pergerakan sampai saat ini. Iya, pergerakan apa Bu yang dilakukan saat itu? Saat itu kan sedang ada pergantian kekuasaan ya dari Pak Harto, dilengsarkan oleh mahasiswa, sedang terjadi reformasi. Saat itu yang dilakukan Bu Mbak Wuri dengan teman-teman itu apa? Waktu itu ikut demo juga di Senayan atau? Kita itu waktu itu orasi sama demonya itu aksinya itu di Solo saja. Waktu Di Solo. itu saya masih sebagai pegawainya ini Matahari Department Store waktu itu. Oh, belum terbakar ya? Belum, sebelum terbakar itu. Setelah itu kan ada kebijakan dari manajemennya Matahari yang waktu itu tidak bisa ini ya
membersamai kita dalam arti unek-unek sebagai seorang buruh itu nggak bisa dipahami untuk tidak dikasih libur waktu hari raya Lebaran waktu itu. Kita nggak dikasih libur hari raya. Di situ tergerak hati saya untuk segera ini memunculkan sesuatu hal yang kita harus bergerak, kita harus memperjuangkan hak buruh ini gimana caranya. Sampai sekarang masih aktif di pergerakan buruh, Bu Mbak Wuri? Saya untuk pergerakan buruh untuk saat ini sudah tidak. Sudah tidak. Terakhir tahun berapa Ibu ikut di organisasi buruh di pergerakan buruh independen ini? Kalau waktu itu paling ya sekitar setahun 2 tahun lah, nggak lama. Oh iya, artinya tahun 2000-an sudah tidak. Iya. Nah, setelah lepas dari organisasi buruh, lalu bergabung kemana ini, Bu Wuri? Karena kan saya yakin tetap masuk ke dalam pergerakan, cuman wadahnya yang berganti. Ya, waktu itu kan setelah bakar-bakaran jadi vakum. Solo waktu itu Vakum, ada ya. masalah ini, kondisi kota Solo yang sangat urgent sekali, Berantakan, bakar-bakar dan Iya. rusuhnya waktu reformasi itu. Iya. Saya sempat vakum, setelah itu baru istilahnya menikah. Iya. Kondisi saya menikah. Karena, Menikah berarti tahun 2000-an ya? 98 juga. Oh, 98 Ya, menikah. 98 juga. Iya, iya. Terus saya fokus dalam keluarga, rumah tangga. Rumah Karena tangga. anak-anak masih kecil. Oh iya. Ya. Lalu terjun kembali ke pergerakan tahun berapa, Bu? Saya masih dapat informasi, masih komunikasi sama teman-teman waktu itu tahun 18 ya. 2018 ya. Oh, 2018 kembali lagi Ya, ke informasi-informasi pergerakan. ya sesama teman-teman komunitas. Masuk Setelah kemana itu, Bu? Masuk Ya. komunitas atau komunitas organisasi? mantan-mantan pergerakan-pergerakan waktu zaman 98. Ya. Oh, Dan alumni 98. Ya. Iya. Alumni. Saya alumni 98 juga loh, Bu. begitu nggih. Nggih. Tapi saya nggak suka bakar-bakar. Kalau bakar-bakar sate mau. Iya. Ya. 2018 kembali, tapi belum begitu aktif. Baru hanya komunikasi dengan teman-teman angkatan 98. Ya. Lalu mulai terjun lagi. Mulai terjun lagi fitnya itu saya tahun 2019. 19. Itu sudah saya full untuk semuanya, jiwa raga saya semuanya saya curahkan buat pergerakan itu. Mak, ini 02. agak menarik ini. Berarti kalau sudah semuanya dipertaruhkan untuk pergerakan, rumah tangga ditinggal ini. Enggak seperti itu juga. Oh, enggak juga ya. Saya tetap Kasihan ikut. anak-anaknya loh, Bu. Iya. Kalau ditinggal. Kebetulan anak saya sudah besar-besar. Oh, sudah besar-besar, Ya, ya. ya, udah ada. Putranya berapa, Bu? Putra-putri? Anak saya Mbak Wuri ini. dua ini. 2 cewek semua. Oh, 2 cewek semua. Kuliah di Semarang, diundik Iya. sama dia. Jangan diajak ke sini, Bu. Krunya di sini jomblo semua, kasihan nanti. Iya. Putri 2 aja. Iya. Sudah kuliah semua? Kuliah semua. Sudah kuliah semua. Oh, makanya waktunya bisa Alhamdulillah. sekali sekarang untuk ini juga untuk membantu masyarakat ya. Betul, Iya. karena panggilan jiwa dan nggak bisa lepas akan itu. 02. Waktu Waktu itu tahun 19 pergerakan 02. pemilihan presiden itu ya. Iya. Oh, kan itu sangat apa ya? Mencekam, ada 01, 02. Kebetulan Bu Mbak Wuri ini di 02. 02. 02. Jujur saya 02. Nggih. Yang dilakukan waktu itu apa, Ibu? Kenapa tertarik? Saya ingin tahu dulu, kenapa tertarik bergerak untuk menjadi relawan di 02? Ya. Di samping saya panggilan hati juga komunitas saya itu Karena lingkungan berarti. lingkungan pengaruh juga, tapi panggilan hati juga ada 70%-nya ini panggilan hati, yang 30%-nya karena lingkungan komunitas saya juga. Karena saya kosong-kosong, Bu. Saya nggak 01, saya nggak 02, saya kosong-kosong, independen. Jadi alasannya apa, Bu? Kenapa tertarik untuk itu? Pasti kan punya angan-angan, atau ngefans sama Pak Prabowo mungkin? Ya, salah satunya memang ngefans juga waktu itu. Apa yang dilihat dari sosok Pak Prabowo sehingga Bu Wuri mengikuti pergerakan di 02 ini?
ya sosok yang pejuang, juga nasionalis sekali. Juga figur-figurnya yang membangkitkan ini semangat mama itu untuk bisa membersamai perjuangan pergerakan beliaunya waktu itu. Tapi kalau saya lihat dulu itu yang menarik mak itu bukan Pak Prabowo tapi Pak Sandi. Sandiaga. Iya. Kalau saya lebih kepada Pak Prabowo. Oh, ke Pak Prabowo. Iya. Soalnya kan mak senengnya kalau pas ada Sandiaga Uno kan. Iya. Terus semakin ke sini ini kan dinamika politik begitu sangat dinamis ya. Bahkan sampai dulu negeri ini seolah-olah terbelah menjadi dua kubu. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan untuk menjadi satu kubu dengan pemerintah. Ini tetap hatinya tetap 02. Sebetulnya banyak emak-emak itu yang Kecewa. kecewa. Ibaratnya itu sudah berdarah-darah. Iya. Ya. Di samping itu kan untuk saat ini kita sebagai seorang wanita perempuan yang sudah mempunyai basic istilahnya kesetaraan gender, bisa lebih memikir wawasan dan yang luas, pemikiran yang luas, kita bisa memilih. Hidup itu pilihan. Berseberangan atau memang harus merapat. Karena begini Mbak Wuri ya, sebuah pergerakan itu penting, itu untuk balancing ya, artinya ada yang mengingatkan ketika satu sisi ini baik di legislatif maupun eksekutif itu dalam perjalanan ada hal yang perlu diingatkan. Oposisi dan pergerakan itu sangat penting. Tetapi bergerak tanpa sebuah legitimit, misalnya menjadi seorang legislator atau seorang pejabat negara, pejabat daerah, itu kan bisa dikatakan di luar ringnya, jadi tidak didengar. Kenapa Bu Wuri tidak ingin nyalek misalnya, atau ingin jadi wakil wali kota, atau pengen jadi wakil bupati seperti itu? Iya. Sebetulnya setelah kejadian tahun 2019 itu kan saya berangkatnya dari pergerakan wanita, pergerakan untuk pergerakan, istilah seperti itu. Dengan berjalannya waktu, banyak teman-teman yang meminta saya untuk merapat, untuk membesarkan nama, bergabung untuk di dalam sebuah partai. Ya. Masuk ke partai. Partainya Pak Prabowo pasti. Ya? Betul, ya, betul. Sekarang masih, Bu? Karena setelah semuanya kan saya tadi bilang, semuanya pilihan hidup ini. Saya lebih kepada pergerakan. Iya. Untuk saat ini saya menanggalkan baju partai dan tidak istilahnya berkeinginan untuk ke partai lagi. Karena pertama juga saya itu awal mula memang saya sudah untuk tahun 24 itu sebetulnya saya sudah ada keinginan untuk nyalek. Akan tetapi semuanya berbenturan sesuatu hal yang saya pandang itu prinsip bagi saya, dan harus saya mempunyai keputusan yang harus final saya pegang dan harus komit. Saya pilih dalam hal pergerakan. Mohon maaf, ini karena tugas saya kan ngejar Ibu sampai kita semua tahu informasi yang paling jelas dari Bu Wuri. Yang mana itu? Sesuatu yang prinsip sehingga Ibu harus Mbak Wuri ini keluar dari partai politik, tidak jadi nyalek. Itu apa? Apa sih yang kurang dari sebuah partai politik kan gitu? Ya. Sebetulnya enggak kurang, partainya juga bagus. Partai Gerindra itu luar biasa sekali. Apalagi saya juga ngefans sama Bapak Prabowo. Akan tetapi segala sesuatunya itu kembali ke saya. Saya orang berangkat masih berdarah Jawa Timur itu tadi ya, mungkin saya masih mengikuti prinsip yang saya pegang. Apa itu, Bu? Yaitu tadi. Kalau sudah tidak sesuai dengan ideologi saya, sudah tidak sesuai dengan sesuatu hal yang bagi saya ada pertentangan, apalagi ada kaitannya dengan negara yang sudah carut marut seperti ini, nggak karu-karuan seperti ini, yang sudah sedang tidak baik-baik saja. Saya lebih memilih
menyuarakan hati saya, bicara masalah hati. Saya memilih mengedepankan isi hati saya, luapan isi hati saya yang itu yang apa saya sih lakukan. Bu yang kurang, yang dimaksud dengan Mbak Wuri carut marut ini apa? Carut marut di dalam arti kan kondisi kita kan sekarang sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak nyaman, sudah nggak. Dari sisi apa? Dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi kultur, budaya? Sepertinya dalam kondisi Kalau dari sisi ekonomi ternyata itu masih pada gemuk-gemuk loh. Berarti itu nanti kan masih pengaruhnya di makan. sisi ekonomi juga. Oh, gitu. Kondisinya seperti itu. Iya. Dalam hal sisi sosial politik juga pendidikan itu pengaruh banget ini untuk saat ini. Iya. Tapi begini Bu, ini boleh kita agak diskusi sedikit ya. Kalau Mbak Wuri ini tetap tertarik di politik, mau nyalek, artinya semua gagasan dan prinsip dari Mbak Wuri ini bisa disampaikan, bisa menjadi sebuah regulasi. Karena Mbak Wuri jadi di dalam ring. Karena kan yang menentukan regulasi, menentukan arah bangsa dan negara ini ada di legislatif dan eksekutif gitu. Tapi sekarang saya sudah nggak di partai lagi, saya sudah keluar dan sudah menanggalkan baju partai. Misalnya ada partai yang tidak ada tokoh nasionalnya, bergeraknya dari bawah, semua anggotanya masyarakat kecil, masyarakat biasa, dengan prinsip-prinsip yang saya yakin sama persis dengan yang dipikirkan Bu Wuri, kira-kira mau nggak bergabung? Kalau sesuai dengan ideologi saya, dan saya orangnya berprinsip sekali, karakter saya yang paling kuat itu berprinsip. Dan kalau untuk dalam hal membangun kesejahteraan rakyat, masyarakat, untuk negara, nggak ada salahnya saya ikut bergabung. Oh, berarti nanti akan ada beberapa pengurus partai politik. Kalau tidak salah namanya PKR Bu, nanti yang akan menghubungi Bu Wuri untuk promosi ya Pak ya. menarik Bu Wuri menjadi salah satu kader anggotanya. Lalu Bu Wuri, kemarin itu kan kita mendapat liputan ketika Aliansi Rakyat Bergerak itu sedang mengadakan acara di Manahan ya. Manahan. Lalu minggu kemarin di Sragen ya. Iya. Kita mengadakan safari aksi sama orasi untuk saat ini. Iya. Itu pesertanya dari Solo semua atau dari berbagai unsur masyarakat dari luar Solo juga? Kalau se-Solo Raya itu Se-Solo Raya. Se-Solo Raya. Saya melakukan sama tim dari Solo, tokoh-tokoh Solo juga sesepuh Solo itu mengadakan safari aksi dan orasi itu setiap Ahad dan ini muter setiap kabupaten setiap Ahad harus saya harus membersamai. Berarti minggu depan beliau. di mana Bu? Insya Allah kalau enggak kemarin sudah ya, Solo sudah, Sragen sudah. Insya Allah Boyolali. Kalau enggak ada halangan Boyolali, terus kalau bisa jadi nanti bisa diganti Karanganyar. Kalau ngadain acara-acara kayak gitu itu perlu izin enggak sih Bu? Pemberitahuan aja ya Bu? Ya, pemberitahuan izin seperti itu. Bisa dibubarkan enggak? Itu enggak bisa ya Bu? Ya, enggak bisa. Kita kan orasi menyuarakan inspirasi suara rakyat. Sudah ada dalam undang-undangnya untuk demo-demo seperti itu kan sudah ada ini. Undang-undang dan dilindungi harusnya seperti itu. Apa ini Bu yang Bu Wuri tangkap yang bisa diceritakan di sini tentang pergerakan ARB kemarin ini? Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, disampaikan ke pemerintah? Ya, untuk mengkritisi pemerintahan, masyarakat itu kan sekarang sudah cerdas. Banyak hal-hal yang sekarang itu dalam arti pemerintah itu kan untuk kebijakannya itu kurang diterima di lingkungan masyarakat, terutama rakyat Indonesia. Kebijakan yang mana Bu? Kebijakan yang masalah untuk PCR. Kemarin saya dengar itu tangkap pengkhianat bangsa,
Ya. Adili mafia PCR seperti Adili itu mafia ya. PCR. Memang itu yang Terus saat ini sedang Ya, didesak. betul. Itu harus di apa ya? Dimunculkan agar supaya hal-hal seperti itu kan untuk meluapkan atau menyampaikan kepada pemerintah itu biar dapat respect akan usaha upaya kita selama ini dalam hal pergerakan. Kita genjot langsung itu. Pemerintah harus mau tahu kondisi saat ini semacam ini, semuanya dibisniskan oleh oknum-oknum kabinetnya rezim seperti ini. Kita kan juga terpanggil hati sebagai mak-mak garda terdepan Solo Raya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini alangkah indahnya kalau mak-mak ini masuk ke PKR, semangatnya luar biasa ini. Ya. Bisa ya Bu ya nanti bergabung. Insya Allah. Karena juga Solo sebagai barometer nasional itu sebagai percontohan juga untuk nasional, untuk kota-kota yang lainnya. Karena begini, ada yang menarik dari PKR. Walaupun PKR itu sebuah partai politik, tetapi idealisme yang dibangun di dalamnya adalah independen. Jadi kita tidak berkoalisi dengan siapapun, kita tidak ada tokoh nasional, kita adalah rakyat kecil yang bergerak bersama-sama, yang selama ini kita independen, ingin menjadi partai politik karena suara kita ingin didengar. Selama ini kita teriak-teriak di luar itu sampai kering, nggak ada yang dengar Bu. Makanya kita ini bersatu, masuk biar kita bisa ada di legislatif, bisa di eksekutif kan gitu. Makanya tokoh-tokoh pergerakan seperti Mbak Wuri ini sangat dibutuhkan di sini. Kita nggak ada tokoh sama sekali. Itu jaringannya harus diperkuat, Pak. Caranya gimana? Itu. Nah, ini kita belajar bersama. Jaringannya kalau mau ini mendirikan partai baru ya, Pak ya? Kedaulatan rakyat. Iya. Itu kan harus diperkuat jaringannya, harus solidkan juga semua untuk tim-timnya, untuk ada sebuah manajemen sebuah pergerakan itu sebetulnya ada untuk memanage juga, orangnya harus solid. Alhamdulillah itu berdiri Agustus. Sampai hari ini kita sudah 33 provinsi. Tinggal kurang 1 provinsi, Maluku Utara. Sudah menyebar ya itu ya? Sudah itu. Nah, nanti kalau Mbak Wuri bergabung, dikirim kemana ini enaknya? Mau dikirim kemana ini? Itu harus disolidkan dan harus ada orang-orang yang militan. Dalam arti perspektifnya itu, kacamata itu harus benar-benar fokus. Karena kami ini partai yang tidak berbisnis. Nah, artinya ketika ada kepala daerah yang ingin menjadi orang daerah, menjadi kepala daerah atau menjadi legislatif, itu tanpa mahar Bu. Karena kita bukan bisnismen, kita bukan berbisnis. Jadi ya tidak ada jual beli rekomendasi. Itu hal yang paling kita utamakan agar minimal kita mencoba untuk ada partai yang bersih dari hal-hal seperti itu. Nah itu. Ini kok malah jadi ngomong partai. Kita kembali ke Mbak Wuri lagi. Terus bosnya melapor ini. Ini sambil mungkin mempengaruhi Mbak Wuri lagi. Mungkin di sela-sela waktunya, di samping dipergerakan, biar juga bisa ikut kembali ke partai, biar tidak begitu benci dengan partai. Sebetulnya enggak benci saya itu, karena jiwa dan naluri saya, walaupun sebagai seorang perempuan, seorang ibu, paling enggak kan sebagai ibu rumah tangga, tetap hal-hal yang seperti sosial, politik, juga pendidikan kita harus mengkritisi semuanya. Kalau selain di ARB saat ini Mbak Wuri di organisasi atau LSM gitu, selain ARB ada? Kalau ARB itu kan non organisasi dan itu berdiri di Solo. Pendiri-pendirinya kan tokoh-tokoh Solo juga. Ya, selain itu ada juga saya
Untuk organisasi yang saya fokuskan dan saya ini berusaha, insya Allah semoga Allah meridhoi kan, ini untuk membesarkan nama KWPI nasional. KWPI ya. Ya, Komunitas Wanita Pejuang Indonesia. Itu bisa diceritakan seperti apa, Bu? Itu tidak berafiliasi dengan partai politik kan? Iya. Murni pergerakan ya? Murni pergerakan dan nasionalis Jatim. Oh iya. Bisa diceritakan mungkin visi atau misinya seperti apa? Ya, kalau visi misinya kita tetap ya cinta tanah air, cocok. Cinta tanah air dan NKRI, dan tetap kita mensolidkan mak-mak yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bersinergi, berkolaborasi. Yang dulunya mak-mak militan solid ini yang tercecer ini saya gabung, saya jadikan satu, saya rekrut sehingga bisa lebih kuat untuk memberikan segala sesuatu ketidakadilan yang ada di negara ini saat ini. Negara yang baru nggak baik-baik saja seperti ini. Artinya memang negara ini sebenarnya semua orang merasakan tahu, cuman banyak yang cuek ya. Memang sekarang ini kita memang tidak dalam keadaan normal. Iya, betul. Kritis istilahnya, orang saya sudah kritis. Kritis ya. Iya, betul. Iya. Kasihan para pedagang juga itu. Iya. Tapi teman-teman Mbak Wuri sendiri yang di Beteng itu nggak mengeluh? Ya, mengeluh banget, itu banyak toko yang ditutup kan, gulung tikar, banyak gulung tikar, banyak ditutup. Gitu karena dampak yang sekarang itu dikebiri dengan adanya pandemi. Itu. Iya. Sebetulnya saya pikir nggak gimana-gimana, itu kan dampaknya ternyata di ekonomi juga akhirnya. Banyak pedagang-pedagang yang luar biasa berkeluh kesahnya, apalagi ini PPKM mau diadakan lagi. Level PPKM gelombang ketiga. Ternyata tidak hanya laut yang bergelombang. Iya. Tetapi ini aneh loh, Bu. Anehnya gini, secara tiba-tiba ini kayak virus ini menghilang begitu saja ya. Kalau di Jepang ada riset katanya karena terlalu banyak bermutasi akhirnya virus itu bukan menyebar, Bu, jadi malah membunuh dirinya sendiri, jadi kayak hilang gitu. Nah ini tapi kok di Indonesia hilang tapi tidak ada risetnya, tahu-tahu nanti muncul lagi. Ya. Kalau saya itu berpikir kayaknya virus sebuah virus yang intinya virusnya itu orang-orang yang berkepentingan aja. Ini namanya virus yang berkepentingan menyesuaikan kondisi keadaan. Oh, iya. Gimana caranya inilah. Kalau saya itu kepengen rakyat Indonesia itu makmur, sejahtera, gemah ripah loh. Karena memang Bu, Indonesia bukan Indonesia, jadi orang Indonesia itu suka dengan settingan. Ya. Kayak acara TV aja disetting, semuanya disetting. Ya. Karena mungkin persepsi orang Indonesia itu semua ini diatur, disetting dengan baik biar tidak ada permasalahan, tidak ada gejolak. Mungkin seperti itu. Tapi kalau begitu terus apa ya baik, Bu? Ya enggak baik. Kita butuh sejahtera, kita butuh hal seperti itu. Kalau sudah dikebiri segala sesuatunya dengan pandemi. Tapi kita sudah sejahtera loh, Bu. Itu dilihat dari indeks ekonomi yang selalu dilontarkan oleh pemerintah itu, kita kan angka-angkanya tinggi semua. Maksudnya dibanding negara lain itu masih tinggi. Kalau mau terjun di masyarakat paling bawah itu survei membuktikan sudah beda lagi. Beda ya, Bu. Sudah berarti beda tidak lagi. Sesuai angka-angka itu ya. Segala sesuatunya harus terjun ke lapangan, kita harus punya data. Kan datanya kenyataannya masyarakat banyak makan aja susah. Kondisi seperti itu. Iya. Setiap Jumat barokah itu luar biasa, sangat membantu sekali. Karena kondisi seperti ini banyak orang yang dikena PHK. PHK termasuk kondisi bisnis saya juga yang di Beteng juga kena imbasnya. Semua pekerjaan itu juga terbengkalai karena imbas dari kebiri
sebuah pandemi ini. Pengaruh itu dampak Nah, ekonominya, kalau yang sosial, diinginkan pendidikan. Mbak Wuri sama organisasi-organisasi yang diikuti oleh Mbak Wuri ini pengennya seperti apa? Yang masalah Ya baik ekonomi. Baik politik. Ya, kalau masalah ekonomi, untuk kesejahteraannya untuk saat ini kan kita baru jatuh ya istilahnya. Ya untuk menyudahi lah istilahnya skenario rezim seperti ini tolong disudahi saja. Kasihan masyarakat rakyat Indonesia. Tapi banyak bantuan yang diturunkan itu sampai berlapis-lapis loh, Bu. Berlapis-lapis itu kan ada beberapa juga yang ikut nggak disampaikan, belum mengenai sasaran juga. Gitu. Kalau tingkat bawah, tingkat masyarakat yang paling bawah itu belum sampai ini. Ya belum sampai sasaran masalah pendanaan yang mengenai bantuan yang untuk pandemi COVID itu juga nggak sampai sasaran, apalagi sekarang PCR itu. PCR itu juga seperti itu, jadi dibisniskan. Itu kan nggak salah kalau masyarakat Indonesia. Bu, kalau semuanya itu di Indonesia itu harus jadi bisnis. Ya semuanya dibisniskan. Kan nggak salah kalau orang Indonesia bilang itu kan sebuah kerjaan kepentingannya mafia PCR kan. Kita kan nggak salah. Saya selalu menggaungkan itu seperti itu. Nah, waktu orasi kemarin. Nah itu kalau pengen negeri ini lepas dari bisnis ya Bu, itu kita harus melawan oligarki. Karena cara paling gampang menghitung itu, ketika seseorang mencalonkan diri menjadi presiden, itu butuh uang 9 triliun. Itu yang dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio kalau tidak salah. Karena setiap provinsi butuh 300 miliar kali 34 provinsi. Artinya butuh 9 triliun. Orang Indonesia yang punya uang segitu banyak siapa? Kan tidak ada. Makanya kita sama-sama harus bergerak dari bawah. Kita hilangkan, kita lawan oligark agar Indonesia ini benar-benar bersih dari bisnis, dari mafia bisnis. Begitu ya Bu? Nah, ini kita hari ini sudah mendapat banyak pelajaran, banyak ngobrol dengan Mbak Wuri. Mbak Wuri, ada 1-2 hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton tayangan podcast Merah Putih atau yang ingin disampaikan ke pemerintah, monggo silahkan. Terutama untuk masyarakat kita yang seluruhnya, terutama khususnya untuk masyarakat Indonesia, kita harus mensikapi dan harus mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Jangan sekedar kita manut atas kebijakan itu. Semuanya kebijakan belum tentu dari pemerintah itu benar dan betul adanya. Karena survei membuktikan bahwa di bawah, masyarakat yang paling bawah itu masih banyak yang membutuhkan sesuatu kesejahteraan. Kita berjuangnya untuk anak cucu kita, untuk anak cucu kita, biar nanti tergerak hatinya. Sebagai anak bangsa kita harus siap, harus berjuang, harus siap, solid untuk sebuah kemajuan kedepannya untuk negeri kita, bumi pertiwi ini, Indonesia ini. Jangan sampai terpuruk yang nantinya memperburuk keadaan, yang meninggalkan jejak tidak baiknya, jatuhnya Indonesia jangan sampai terjajah oleh asing dan asing untuk yang ketiga kalinya. Itu yang saya selalu gaungkan di dalam pergerakan seperti itu. Jangan sampai ada hidup segan mati tidak mau ya, seperti itu. Terus itu yang saya sampaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Kalau untuk pemerintah gimana? Untuk pemerintah mohon dengan sangat Bapak yang memimpin negara Indonesia ini, tetangga saya sendiri, Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya mohon dengan sangat, monggo kita tuh membersamai rakyat Indonesia, terutama juga semuanya, terutama juga Solo yang mengharap, monggo Bapak, saya ajak kondur saja. Saya kangen Pak Jokowi untuk kondur di Solo membersamai biar merasakan rakyat Indonesia, terutama Solo seperti ini. Kalau kondur itu nggak bisa memimpin, Bu. Ibu kotanya di Jakarta. Ya,
Makanya itu jangan sampai semuanya tuh dibebankan dalam arti kasihan sama Pak Jokowi sebetulnya. Itu kan karena ya boleh dibilang oligarki tadi ya. Juga kabinet oknum kabinet yang merapat ke Pak Jokowi ini. Jangan sampai nyun sewu Pak Jokowi nanti terkontaminasi dalam arti ini untuk menjalankan sesuatu hal kebijakan-kebijakan karena yang ditonjolkan kepentingan sebuah ini oligarki ini, tapi tidak melihat penderitaan masyarakat Indonesia, khususnya Indonesia. Nah ini Mbak Wuri ini sangat sayang sama Pak Presiden, jadi mengingatkan Pak Presiden karena saya merasa jangan sayang sampai pengaruh buruk betul dari lingkungan di sekitarnya Apa lingkungan sekitarnya ini buruk ya mungkin? Dalam arti buruk itu kebijakan itu loh. Kebijakan yang kurang membangun untuk masyarakat itu membantu kesejahteraan ini. Kan banyak sekali sudah menjadi rahasia umum. Karena seperti saya lihat PCR lingkungannya ini kan orang-orang pinter. Betul. Orang-orang yang punya pengalaman. Akan tetapi semuanya itu kalau enggak tinggal kemauan ya Bu, berpihak sama rakyat atau tidak kan itu gitu. Yang saya maksud seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu jangan melulu karena merasa enggak enak hati sama kabinet, oknum kabinet A atau oknum kabinet B, merasa enggak enak sehingga oh ya udah aku tak ngikut aja. Jangan seperti itu. Kita harus melihat masyarakat paling bawah. Itu yang utama dipentingkan itu kesejahteraan untuk ke depannya. Baik. Jangan sampai terjajah anak cucu kita. Matur nuwun Bu Wuri untuk waktunya telah berbincang-bincang dengan kita selama hampir 35 menit. Nanti segera bisa lihat videonya di podcast Merah Putih. Baik Sobat SN Channel, kita akhiri perbincangan kita dengan seorang tokoh wanita dari Kota Solo, Mbak Wuri Handayani. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini membawa manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.